Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang masih stay tune di channel kami, jangan lupa like, comment, share, dan yang utama subscribe pemirsa, karena kami masih berharap dan mengharap subscriber untuk mendukung kami sehingga channel kami berkembang agar bisa dinikmati oleh banyak orang, karena semakin banyak yang subscribe berarti kami tahu channel kami dilihat banyak orang. Itu hanya efek samping pemirsa, tapi efek utamanya adalah setiap subscriber semoga bisa mengikuti ngaji Quran di Nur Petunjuk Kecerdasan yang diasuh, yang dibina, yang dibimbing, yang di-guiding oleh Ki Jolo Jolo, karena dia ngerti duluan walaupun lahirnya belakangan dari kita-kita. Untuk itu, agar lebih mengantar paham kepada kita yang buta pengetahuan tentang Quran ini sendiri, sehingga kita jadi melek Quran dalam arti melek yang sesungguhnya tanpa terkontaminasi gula-gula. Pada Ki Jolo Jolo kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita teruskan. Ini pemirsa, makanya begitu ternyata harus banyak piranti yang kita ketengahkan. Harus kita menyadari bahwa selama ini ternyata Al-Quran itu banyak penyampaiannya hanya 1-2 ayat, terus nanti disampaikan dengan cerita dan dongeng, sehingga kadangkala pemaknaan apa yang terkandung di dalamnya itu lepas, tidak bisa kamu pahami dengan betul-betul gitu. Sedangkan saya di sini itu mengetengahkan bagaimana Al-Quran itu ya harus dikupas dengan Al-Quran. Apa yang kita ketengahkan Al-Quran, dengan bertanya, jawabannya ya harus jangan jawaban saya, jangan jawaban konsep saya, tapi jawabannya iki loh Quran suratnya, gitu loh, harus gitu. Itu. Jadi jangan pernah orang bertanya tapi terus kamu jawab dengan sesuatu yang bukan dari Quran, kan namanya lucu. Wong yang pertanyaan itu munculnya kan dari ide gagasan pemikiranmu tuh mas, ya. Adanya kamu bertanya. Lah pengen jelas tentang gagasan idemu itu kan kamu harus mengetahui sumbernya gagasan dan ide itu dari mana. Sidratul Muntaha. Nah itu loh. Dan jenengan nggak tahu Sidratul Muntaha, tahu-tahu kamu terangkat dengan bla 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 bla, kan ya lucu. Dan nanti istirahatnya di pemirsa, saya sudah 3 bulan lah kurang lebih, 100 hari hampir. Jadi Enak. Ini, jadi ketika berpikir sesuatu itu maka ada sebuah proses yang lebih baik dari hari ke hari. Tuh. Karena mengapa? Karena ilmu itu berasal dari gagasan ide. Nanti menjadi sebuah pengamalan ya. Beda loh ya. Makanya ini saya catat, saya tidak berani karena saya ingat nanti suruh membaca ini lagi juga tidak ingat gitu loh. Itu saya rasakan sendiri semakin tua ini. Jadi pengamalan dulu baru pengalaman, karena kamu mengamalkan nanti baru mengalami. Tahu loh ya, bedanya pengamalan dulu baru pengalaman yang telah kamu dapatkan setelah mengalami. Itu loh. Tadi kan dari gagasan ilmu dulu mas, gagasan ide itu loh munculnya. Nah itu munculnya idemu pokok pantatmu tak tekoi, kan tidak. Sumbernya ide itu tetap Lauhil Mahfuz, Rasul, singgasanamu, kan gitu mas. Itu. Nah tempat peristirahatannya nanti kamu ya harus di situ. Itu namanya kak beristawa di Rasulmu itu. Jadi nanti menjadi sebuah pengamalan yang pada akhirnya menjadi sebuah pengalaman dalam dirimu, dalam hidup berpenghidupan
sehingga kamu bisa memaknai secara mendalam hidup itu. Nanti puncaknya punya kesadaran rasa. Ini loh ya, di garis bawah loh ya, dicatat bahkan itu. Biar jenengan nanti bener-bener, oh ternyata seperti itu. Iya, ini aja saya yang sudah ngerti, tak catat tepat. Tuh. Kalau masa belajar pasti diberi kemudahan oleh Allah, karena seluruh sumber ilmu itu dari Allah sebetulnya itu. Makanya namanya disebutkan tadarus, menjadi madrasah, menjadi dirosah. Tahu? Makanya itu tempat belajar. Makanya dulu saya saat masih kecil di kampung, ayo tadarusan, ayo tadarusan. Maksudnya jane ora maca Quran, karena selama ini jenengan muni tadarus nyatane maca nek wayah Ramadan. Bukan itu. Tadarus itu bukan sekedar membaca, karena nek membaca dari kata-kata qara'a yaqra'u Quran. Tuh. Itu nanti konsumsinya telingamu sam'an. Itu loh sebetulnya. Makanya dulu itu ya piye kadang kok iso sampai sesalah itu tapi diterus-terus nih loh maksudku. Itu. Jadi hati-hatilah. Makanya hati-hati. Makanya nanti yang akan meminterkan kamu ya Allah sendiri, bukan siapa-siapa, karena Allah sumbernya ilmu itu sendiri. Makanya namanya tadarus, ada proses tukar pikiran. Tidak sekedar menukarkan duit, tapi tukar pikiran itu lebih baik. Sebaik-baik apa yang kamu lakukan adalah saling bertukar pikiran, jangan berdebat usir. Beda karena anu mok ngene-ngene iki terus kondi nek ra Quran. Dari kata-kata tadarosah, tadarus, darussalam gitu ya jenengan kok akhirnya ngerti ning darussalam. Karena jenengan nek sering tadarus menemukan pintu surga Darussalam. Karena ilmu itu mesti menjembatani kamu untuk semakin mempunyai rasa kasih sayang yang mendalam. Itu sebetulnya gitu. Jadi anak turun kita pasti nanti akan lebih baik dari kita. Apa yang kita pikirkan semuanya akan terjadi dalam kehidupan. Makanya hati-hati opo meneh sampai mbok omongne mbok jaharke wis malah dul bledos wis ngene cara bom atom. Wis terus nek njupuk piye kaya Semeru bledos iku nek membalekne ra bledos piye gak iso. Dia sudah meledak. Ya sudah, dia akan tervibrasi. Itu loh bahayanya. Makanya ngati-ngati saya itu. Udah jelas-jelas ada asap meledos. Ini tabrak aja langsung mukanya rusak kabel. Itu makanya hati-hati pemirsa ya. Sekarang surat Ad-Dariyat Mas. Quran surat 51, Ad-Dariyat itu suratnya 51, ayatnya 23 Mas. Ini 6 dan 5. Jadi rukun Islam dan rukun iman dan rukun Islam. Dengan persami dhewe isine piye. Ben jenengan nanti luar biasa mensikapi ini. Karena 516 235. Jadi ini rukun iman dan rukun Islam dikemas di sini ini sesungguhnya. 51 23 sampai 25 gitu lah. Enggak, jadi 51 sama 23. Lah, 23 nek mbok jumlah kan 5. Sedangkan 51 nek mbok jumlah 6. Berarti ini rukun iman dan rukun Islam dikemas di Quran surat Al-Dariyat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawarabbi samai wal ardi innahu lahakum misla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh
apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi rukun iman dan rukun Islam itu gabungan sebetulnya, pemirsa. Jadi iman itu kaitannya di langitmu, karena itu sebuah ide dan pemikiran sehingga kamu meyakini. Karena itu dari singgasanamu, berarti keimanan kaitannya. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan keimanan itu tidak cukup sekedar kamu pikirkan, tapi harus kamu fahamkan di dalam dirimu. Sehingga setelah difahamkan nanti menjadi sebuah penjelasan, pada akhirnya outputnya menjadi sebuah pembuktian. Jadi sesuatu pemahaman dari gagasan ide yang ada di Lauhul Mahfuz singgasana itu kan butuh penjelasan. Setelah ada kejelasan yang betul-betul sudah fix, maka akan muncullah sebuah pembuktian dari kejelasanmu itu, sehingga nanti menjadi sebuah pengamalan tindakan yang setelah kamu tindakan akan menjadi sebuah pengalaman rasa yang mendalam secara sadarmu. Dan itulah selamanya yang disembunyikan. Nah, tuh. Ternyata dikemas neng kene, ram korok piye nek bahasa Al-Qur'an. Ora tak gawe-gawe roh-roh cereng kaya kesetrum kabeh. Terus piye? Ini bae gabungan antara iman dan rukun iman dan rukun Islam ya. Iman dan ya Islam. Islam. Ya, rukun iman dan rukun Islam. Lah iya. Jadi selama ini, mohon maaf nih pemirsa, ini yang saya alami ya setelah ngaji sekian periode ini, udah rapotan lah. Kalau di SD itu rapotan kalau udah 3 bulan itu. Ya paling enggak 1 semester mas, Ya, 3 bulan, 4 bulan nek gini dia. Ya, Per 4 bulan dalam 1 tahun kamu mengalami 3 semester. Jadi begini, yang saya rasakan adalah semakin kita mendalami Al-Quran dengan kelogikan kita, dengan kecerdasan kita, karena kan selama ngaji di NPK Nur, petunjuk kecerdasan yang di guiding oleh Ijolo Jolo, itu kan kita selalu disuruh oleh Al-Quran Karim untuk menggunakan akal pikir kita dalam melakukan sesuatu. Ya apapun. Tanyakan realitasnya tuh seperti apa. Nah, saya kadang-kadang pemirsa itu duduk termenung kalau habis sholat itu termenung begini. Iya, berarti dulu itu kita begini tapi tidak dijelaskan kenapa harus begini. Itulah masalahnya pemirsa. Lagunya Bruri berarti. Apa kok begitu? Ya, artinya ini jujur pemirsa, ini saya alami beberapa waktu inilah. Artinya setelah saya kena Gendam lah. kena suntik, kena morfin, saya pikir iya, kalau saya begini maka kita tidak diberi kesempatan berpikir. Padahal setelah habis sholat itu, paling nol ini kalau diajak mikir itu paling enak. Bukan habis subuh aja, bukan tengah malam aja. Jadi habis sholat itu kita dalam kondisi otak kita tuh tetra. Ya betul. Akhirnya kita diam sebentar. Kalau mikir sesuatu tuh cepat gitu. Habis sholat itu. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak begitu pemirsa. Jadi setelah saya bingung, akhirnya tubuh saya ini, memberitahu sendiri. Tentunya berdasarkan apa yang sudah saya terima sekian puluh hari ini. 2 hari lagi ratus dan Ya. 01. Nah, Ya 1 semester lah. ya akhirnya ketika saya duduk itu, ketika disedot, dinapas, oh iya, dihembuskan. Ruh itu kan dihembuskan, bolak-balik kita baca. Ya. Akhirnya saya, Berarti saat jenengan nyedot enek hembusan mas. nah makanya kan ketika dihembuskan, itu berarti kan Ya. dihembuskan oleh Sang Maha. ya, ketika dia itu kan berarti
itulah kamu aktivasi mas, makanya roh menjadi ri. Cuma ini mohon maaf, ini saya tahu ini biangnya kosong horgonroyo, senok horgonnya. Ya. Karena kebetulan saya jujur aja pemirsa, saya baru mendengar ketika ya saya sudah mendengar dulu tapi saya tidak ngeh lah. Baru ngeh tuh pas Kijolo kemarin ngomong ikan ke kiri air, ke kanan air, ke depan air, ke belakang air, ke atas air, ke bawah air, loncat jadi iwa. Ya. Itu saya sekedar mendengar aja karena Jadi saya iwa itu jadi lauk mas. ya paham, saya dimakan orang. Cuman itu saya tidak memikirkan sejauh itu gitu. Saya sekedar mendengar aja. Karena masih pakai indera pendengar, mau saya bahas saya juga tidak ngerti dasarnya. Ya sudah saya dengarkan. Tapi ternyata saya pun mendengar contoh-contoh itu kemarin. Ketika saya teringat, oh iya dulu ini pernah ngomong begini, ini pernah ngomong ini. Dan terbaru ada juga yang ngomong begitu. Kijolo-jolo ini duluan Kijolo-jolo apa duluan dia, saya bilang. Tapi oh ini berarti satu rumpun sebenarnya. Kenapa? Kok contohnya air? Yang satu yang ngomong orang sana, barat, yang satu ngomong orang timur, yang satu ngomong orang tengah, yang satu ngomong orang selatan, yang satu ngomong orang utara. Jadi dari 4 penjuru mata angin ini semua mencontohkan ikan. Saya diam. Ini bukan sebuah kebetulan buat saya lah ya. Ya. Tapi saya tidak konteks itu. Ya. Ini pasti sonok hardronya ini ya, bilang orang-orang ini semua mencontohkan. Tapi saya langsung, loh, kenapa saya harus mencontohkan air, saya bilang. Saya langsung aja contohkan ketika saya menghembuskan, kamu nyedot. Waduh, langsung saya rebah. Kenapa rebah? Ngantuk. Bukan pemirsa, bukan. Jadi ketika saya itu di sini langsung muncul sebuah pemahaman yang komprehensif dan integratif. Ya. Akhirnya saya ingat Kijolo ngomong gini, "Mbok sirup, mbok taruh di perut, mbok taruh di sini, mbok taruh di sini." Nah, akhirnya saya refleks mengikuti. Wah, saya nggak bisa cerita, akhirnya saya menangis, intinya gitu aja lah. Bukan menangis sedih, bukan, saya nggak menangis sedih. Saya menangis dalam keadaan sukacita karena sekarang saya tahu, oh, karena saya 3 kali bertanya sama Kijolo-jolo nggak dijawab. Akhirnya saya tahu inilah 2 anak paman. Tapi benar apa salah ya, nafsi-nafsi lah kafanya masing-masing. Cuman saya mendapatkan pemahaman yang sangat jelas. Cuman 1 kata, hanya 1 kata. Ya kan gitu pemirsa. Jadi saya cuma bilang gini, ini pemirsa, ini fakta, realitas saya berbagi nih. Kalau pemirsa juga merasakan seperti saya karena nonton dari awal sampai hari ini, salaman pemirsa. Ya. Jadi ketika itu saya cuma bilang gini, matur suwun Gusti, kula nggih ketemu panjenengan sakmeniki. Sakmenika. Oh, ngawut kamu ketemu aku. Ketemu apa nih jarene ngono. Nah, kula nggih sampeyan ratoni kumau. Saya sering mendengar kalimat Kijolo diratoni, di ini, di alam mulki dan sebagainya itu. Cuman saya baru merasakan, ya itu tadi begitu selesai itu omongannya Kijolo itu menjadi referensi, tapi saya merasakan kepribadian sendiri. Akhirnya, ya Gusti, leres. Berarti kula nggih masang stempel ya. Apa udah pasang pinjering punya saya di situ hari ini, detik ini, jam ini. Yoket biyen awakmu wis tak kandhani, ancene awakmu leguk katanya. Oh ya, cering, bunyi langsung. Langsung saya naik. Ini kalau saya ceritakan naik ini gimana? Marit namanya. Ya, pokoknya saya naik. Akhirnya saya itu ada di sini. Yang saya lihat bagian saya, ini cerita fakta yang saya ceritakan fakta. Saya melihat tubuh saya itu mati.
Dia bilang begini, saya balik gini aja lah biar gampang. Hmm. Saya melihat tubuh saya, kerangkanya, otot, daging dan sebagainya, tapi mati. Karena ada di sini. Tahu. Ya. Ya. Nah, ketika saya masuk ke dalam kamu, kamu di sini. Ketika kamu keluarkan, saya di luar, kamu yang di dalam. Ngerti sekarang? Saya menangis lagi, tapi menangis ketawa. Saya ketawa gini. Saya bilang, loros. Itu gara-garanya apa? Karena saya begini bernapas. Dan saya lihat peredaran itu. Jadi ketika saya menghirup, saya tahan di atas. Ya. Ketika saya menghembuskan, saya tahan di bawah. Akhirnya ini yang muncul. Ketika saya begini, saya langsung baca Bismillah sebanyak mungkin. Ketika saya begini nih menahan nih, saya baca Auzubillahi minasyaitonir makturun bejancok. Aku bilang, Terus. wah, sing keluar itu ngamuk-ngamuk, aku 10-an tahun dia jerak awakmu, siapa sing ngusir aku, jadi ngono. Aku bilang, wah. Dan dia sekarang tidak ada di tubuh saya lagi, keluar jadi udara kotor, C. Tapi begitu saya menghirup, saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wah, yang kosong tadi langsung diisi. Wah, langsung sel apa semua berjuta. Hore! Katanya cowok kalau saya menceritakan itu ya. Saya menangis lagi. Jadi tertawa menangis. Ternyata ada lagunya kan. Lagi gendeng aku bilang. Tapi saya, oh ini yang dimaksud Ki Jolo kira-kira. Tapi nanti saya mau tanyakan. Nah, ini sekaligus paparan pertanyaan gimana Ki Jolo? Ya, itu nanti saya ngomong kalau belum saatnya saya bahas di sini dulu. Jadi pahami dulu ini semua. Nanti yang lainnya mengikuti. Itu ya. Ya sudahlah, saya kan sudah ngomong, sabar. Jadi biar kamu matang betul. Karena nanti itu kan butuh pematangan jiwa yang luar biasa. Nanti kamu akan menjadi tertutup, mengkerut, pucuk, nanti mekar. Seperti bunga teratai. Nah itu. Ya, sudahlah, itu aja lah. Gini pemirsa, saya biar fokus bahas ini dulu. Nanti itu ada pembahasannya ada, cuma nanti kalau sudah menyentuh ke sana. Karena kan katanya wa dzahiru wa awalu wa yasrid wa setat fi ya itu Keluar masuk. nah, Masuk, berarti keluar. harus innalillahi wa inna ilaihi ojo sampai orang yang rojiun itu nanti jenengan akhirnya ngerti kemasan la ilaha illallah mestinya ke sana. Jadi tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahu itu nanti. Karena memang itu gandengan, tidak bisa kamu pisah. Kalau kamu pisah sekalipun berarti kamu pindah alam. Tidak boleh. Makanya napas itu adanya cuma dihisap dan dihembus. Saat jenengan menghembus itu sesungguhnya jenengan menghembus tapi jenengan itu jane Hembuskan. Ya bukan. Jenengan saat menghembus jenengan dimasuki. Ya. Saat jenengan nanti menghisap jenengan justru keluar. Itu sebetulnya. Makanya kan sulit ini kalau enggak dari awal jenengan bahas dengan dasar itu sulit. Karena kadang-kala berbalik pemaknanya. Seperti kemarin ada kan saya ngomong, hati-hati ya pemaknanya itu digarisbawahi. Karena ternyata apa yang ada di makna itu beda dengan yang aslinya itu. Itulah pinternya orang-orang ahlul kitab sebetulnya. Ya. Kalau orang yang tidak ahlul kitab karuan mas, ya. Gitu loh. Karena kalau ummi yunal kitab memang dia tidak ngerti sama sekali atau dia banyak menunjuk sebelum mendapat kitab itu sendiri. Ya. Itu yang ummi. Nah, nanti yang nasibah mendapat yang utul kitab ngerti sebagian tapi koyok ya kan gitu. Akhirnya ada yang disembunyikan kadang. Ya. Tuh.
Terus nanti ahlul kitab itu sing rada greget nih, dia sudah menguasai, sudah tahu, tidak ditunjukkan semuanya karena iman. Nek tak dudone, kowe engko ngerti iki wis ora butuh aku. Lah itu salahnya. Itu pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya contohkan begini, yang konkret dalam dunia realitas. Apakah mau Nvidia memberikan semikonduktornya ke kita? Yo goblok. Duitnya lak rane kono aja. Apakah mau Jerman menunjukkan gimana membuat mesin ke Jepang? Bagaimana kita ceritanya dulu Jepang niru Jerman? Ya itu karena punya hak cipta masing-masing, jenengan kok kena hukum. Terus mengapa Indonesia sampai saat ini belum bisa bikin mobil secara 100%? Kalau yang keluar kelihatan bloknya dikasih sudah sama Jepang 70%. Iya. Tapi bisa bikin EFI-nya, Iya. bikin VVTi-nya nggak bisa. Karena memang gini pemirsa, kalau sudah dikemas bahwa itu sifatnya pengakuan hak cipta itu bahaya. Karena ngeluwi Gusti Allah. Ya. Lah Gusti Allah ini nyiptakne sampai dikai hak cipta antara khalifah karo kenabian kerasulan itu dibuka di Al-Qur'an. Nah, makanya Kan ada akhirnya gendingnya. itu kan keilmuan ya, yang jelas-jelas itu unsurnya ujung-ujungnya profit. Lah ini Quran ya yang ditutupin opo kan sudah jelas dawe sampai anak cucu Adam terakhir bumi kata beli cepet ajak neng Rokok. ya wis Kesesatan, artinya kesesatan lah, nggak usah ngomong neraka. Kamu akan diajak menjadi sesat, satu. Yang kedua diajak menjadi jahil, selalu bodoh, nggak akan pinter. Terus diajak menjadi dolim. Nek pinter awakmu kok jadi dolim karena dengan kepinteranmu kamu bisa mengakali, bisa melampaui batas apa yang kamu limitasikan dalam dirimu. Jadi kamu nanti akan dolim itu kaitannya gini pemirsa. Makanya 3 unsur ini ingat-ingat. Jadi kitab yang di luar Al-Quran itu satu jelas menyesatkan. Ya, menyesatkan itu artinya jenengan nggak ke rule-nya. Coro kereta ngono ora mlaku ning rel, Mas. Jadi mlakune kereta itu ning darat terus ngono. Maksudku darat iki rel yo ning darat, Mas, tapi kok diterjemahne ngono maksudku. Maksudku gini loh, kereta itu jalannya harusnya kan di rel. Tapi dia tidak di rel. ya ikut aturan lah Ya ikut aturan gitu lah. Namanya orang sesat itu. Terus yang kedua, nanti setelah ada orang sesat, itu kamu akan dibuat jahil. Jahil itu goblok ngono. Jadi awakmu dientekne utekmu ben ra tau mbok gawe. Kenyataannya seperti itu. kasih mobil legend Iya, karena kalau kamu nanti tidak menggunakan akal pikiran, opo-opo pewenak digendalekne piye diperintah ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan, ngulon-ngulon, munggah-munggah, mudun-mudun, ngiwo-ngiwo, nengen-nengen ngono, Mas. Tidak punya pijakan sama sekali, akhirnya kamu mudah sekali di sana, mudah digendam lah istilahnya. Ini kalau jenengan jahil, bodoh. Terus nanti jenengan itu dolim ini nanti ada 2. Dolim yang pada akhirnya jenengan itu melampaui ekspektasi, orientasi, konsepmu itu sendiri, melebihi manusia itu, sehingga kalau punya hak cipta yang ilmu itu pada sumbernya kok Allah semua sebetulnya. Kalau dia menyadari itu, nggak usah ada hak cipta, ngapain? Kalau kamu memang bisa seperti itu, tirukan coba. Berarti kalau ada kan di situ ada kompetisi yang sehat, Mas. Terus jangan hak cipta terus kamu aku itu sebetulnya nggak boleh. Itu bukan rumusnya Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada seperti itu. Itu kita sudah diperbodoh dengan hak cipta itu. Iyalah. Iya, selama ini orang dengan hak cipta merasa semakin wah. Lihat aja orang yang memegang hak cipta sampai detik ini, orang terkaya pasti. Karena mengendalikan segalanya. Orang tidak bisa ya mau gimana-gimana. Nah ini contohnya gini kemarin kasus. Samsung itu dituntut oleh Apple. Berapa triliun? 34 triliun bayangkan. Karena aplikasinya yang ada di aplikasi yang ada di kan Samsung dituntut Apple, berarti iya. Kan punya Apple ditiru Samsung. Nah maksudku gitu loh Mas, mau gitu cuma di Samsung terus aku bingung. Maksudku aplikasi yang ada di Apple itu ditembak oleh Samsung. Akhirnya Samsung diceluk, kalah dia.
Karena memang aplikasi yang paling hebat sampai detik ini adalah tetap Apple, Mas. Karena Apple itu tidak bisa kena virus dan dia tidak bisa kalau tidak Apple to Apple. Hebatnya kan ngono. Berarti kayak Al-Qur'an, Apple itu kehebatannya itu. Karena kalau Samsung, kalau HP Cina ya sar mbok gawe piye, dia tetap bisa terus. Dan Cina sudah bikin sebenarnya, makanya dia sekarang namanya kalau kita kan 5G ya. Cina tuh 6 6G, bukan 5G, 6G. Itu makanya Nano udah. luar biasanya sampai ke sana. Tapi Indonesia udah lalu, punya Kiris loh. Dan itu Ya. murni Indonesia. Ya nanti makanya saya tadi kan ini sudah saya katakan bahwa anak cucu kita nanti pasti menemukan itulah. Apalagi mau ngaji ya. Ngaji yang benar-benar kajian Al-Quran, yang sumbernya Al-Quran, pembahasannya Al-Quran, nanti finishnya juga konklusi harus dari Al-Quran. Itu dengan nanti luar biasa sebetulnya. Makanya yang usia 20-30 tahun pertelengi ini betul-betul gali Al-Quran ini, nanti juga pasti menjadi seorang penemu itu loh. Karena memang metodologinya betul-betul keilmuan, ilmiah sekali gitu loh. Harus memeras segala daya upaya otakmu, akal pikiranmu harus kamu peras untuk itu. Makanya di sini tadi dijelaskan di ad-dariyahnya itu duriyah. Sebetulnya ad-dariyah itu jenengan ngerti nek alam duriyah itu. Duriyah itu sebetulnya asal pangkal seluruh kejadian itu duriyah. Makanya akhirnya kamu tahu struktur struktur kalau keluarga silsilah itu karena duriyah, makanya duriyah Nabi seperti itu. Makanya sering disebutkan tapi orang tuh bingung duriyah itu maksudnya apa. Nah kemarin kan sudah saya bahas alam duriyah itu usul turunan ya itu, tapi sesungguhnya alam duriyah itu sendiri alam kejadianmu itu mulai awal dari alam roh terus jenengan sampai nanti ke alam keabadian. Itu kemasannya di duriyah itu, makanya duriyah itu melintasi, Mas. Nah, cuma kemasannya itu semua tetap di alam semesta. Itu kita masih bisa bernapas. Iyalah, lah kamu bisa memperhitungkan apapun, kamu bisa menakir dirimu, memizankan dirimu, menimbang dirimu kan harus jangan setelahnya. Kalau setelahnya itu ndak ada timbangan-timbangan, wong itu tinggal mengambil jenenge wis panen iki lho. Apa iso berubah? Contohnya gini, bukti konkretnya. Saat saya kebetulan memotong pohon pisang saya, ternyata ada 2 orang saya contohkan. Mas Kaji motong pisang betul-betul tua, bahkan nyuluh. Ngerti nyuluh, Mas? Nyuluh itu sudah masak di pohon. Nah, akhirnya tanpa dikarbit, tanpa diapakan, cukup digantung, plek, didiamkan. Dia matang dengan sendiri dan rasanya luar biasa. Lah saya kebetulan tak potong sebelum ada yang nyuluh, Mas. Terus akhirnya tak panggil orang seluruh dunia, tak kon maca Quran, tak kon nyebuli ben gedangku mateng. Tuwane kaya gene Mas Kaji itu, kira-kira bisa enggak, Mas? Secara logika tidak bisa. Ya iya, ya jelas memang enggak bisa kalau secara logika. Loh, kalau jelas sekarang enggak bisa. Kalau sekarang beli obatnya 50.000, pisang hijau disemprot 2 hari rata kuning. Apakah kualitasnya nanti enggak milik sama, kamu yang enggak itu tadi? sama. Enggak. Makanya saya kan ngomong ilmu ini jangan kamu ayal, Mas. Iya, iya. Ilmu Al-Qur'an. Iya. Ini kan diayal dengan sistem yang dia dekati secara yang dia lihat sekarang. Lah saya enggak pengen itu. Al-Qur'annya omongno apa anane. Setelah kamu ngomong kan apa adanya. Gunakan untuk menengahkan atau menganulir Al-Qur'an ini dengan Al-Qur'an. Lah ini tadi tidak. Ya ya jelas kelihatan loh ini bahwa dia menggunakan pembenaran, saya selalu menggunakan kebenarannya itu. Itu loh, saya tadi ngomongnya konteksnya apa? Bahwa saya ingin mencontohkan antara 2 orang, yang satu memotong karena tingkat kematangan sudah nyuluh di pohon dan memang sudah saatnya harus dipotong, dikentilkan. Dengan saya ngomong ternyata milik saya tidak seperti yang dipotong Mas Kaji itu tadi, sehingga aku meri, wah aku tak pengen koyo iku, sampai tak contoh nih manggil 8 miliar orang ini saya suruh mendoakan biar ini seperti itu hasilnya. Ya. Kan jawabannya tidak, oh bisa belikan obat semprot. Saya tadi kan ngomong enggak usah dikarbit, enggak usah diapakan, tapi seperti itu kan enggak bisa. Artinya ini ilmu ajabar yang saya pakai itu. Sehingga jangan kamu jawab dengan ilmu rekayasa. Iku nanti nek kaitane karo rekayasa kan jenenge ora ilmu aljabar.
karena bedanya di sana. Itu menurut golongan saya. ilmu kitab ya. Ya golongan ahlul kitab. Alul kitab. Nah ilmu kitab justru seperti saya tadi mencontohkannya itu. Itu pemirsa ya. Jadi kadangkala memang ini justru alhamdulillah dengan seperti ini kan sebenarnya akhirnya bisa membedakan. Oh ternyata iya. Lah ilmu arep kaya apa? Wong Bani Israil kurang pinter apa? Diomongi karo Harun. Wis ta lah, golek unta wedok sing kaya apa? Sing kaya ngene, sapi sih ya. Sapi yang kekuning-kuningan yang gini. Waduh, sik rewel wedok sing piye? Umure sak pira sing ngene. Terus dia memang tujuannya pengen mementahkan itu aja loh. Tapi sesungguhnya bukan itu. Itu ya pemirsa. Jadi nanti lebih bisa mengerucut kepada apa yang harus kita perjelas di sini karena memang kaitannya dengan itu. Tolong dibaca sekali lagi tentang terjemahannya Mas. Baca terjemahannya Mas ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi bahayanya begini. Apa yang kamu pikirkan belum sampai kamu ucapkan, itu sama Allah nanti dikabulkan semua. Makanya semakin banyak kamu memikirkan sesuatu, kamu nanti semakin repot saat kamu menjelang ajal. Iya Mas, karena Al-Quran sendiri ngomong. Jadi kamu itu tidak usah aneh-aneh membayangkan yang aneh-aneh. Kamu itu seperti saat tidur tidak mimpi. Itu tidak kena teror di kuburan. Itu saya ngomong di kuburan, bukan di kuburnya. Jadi silahkan kamu diteror itu saat dikubur, jangan di kuburannya. Karena kalau kamu nanti diteror di kuburan, maka kamu tidak bisa berbangkit. Tapi kalau kamu banyak diteror saat dikubur, maka ada peluang untuk bangkit atau jenengan berpeluang untuk kiamat dirimu itu. Bangun, sadar, Ya bangun, berarti kan menjaga, hidup dulu. hidup, bangun. Setelah hidup kamu akan terbangun. Setelah terbangun kamu terjaga apa enggak? Setelah terjaga kamu termasuk orang yang sadar apa enggak? Dengan kehidupan itu ada 4 itu. Hidup, bangun, terjaga, sadar. Ya, karena itu nanti akan beda. Ada puncak yang tertinggi ulil albab, ulil amri, insan kamil itu di terjaganya itu tersadarnya itu. Karena nanti menemukan puncak yang dia tidak bisa menoleh lagi. Karena dengan sangat sadarnya dia menemukan keilmuan itu, maka apa yang dia lihat adalah realitas keindahannya Allah itu sendiri. Terus dia mau berpaling bagaimana? Kan tidak bisa. Wah luar biasa betul. Gitu. Jadi gini aja lah. Kalau jangan buka ujungmu ya, terbelalak tidak bisa menoleh ya itu. Sehingga dengan puncak itu nggak contoh. Makanya hati-hati di sini jenengan harus benar-benar nggak main-main. Karena apa yang kita pikirkan belum sampai kita ucapkan itu pasti akan terjadi. Itu yang berbahaya. Makanya semakin kamu seperti bayi tidak punya pikiran apa-apa, tidak punya permintaan apa-apa, rezekimu ternyata malah disumpah. Popokmu digolek nopo, bahkan bukan orang tua. Bayangkan semua kehidupan itu ditanggung orang lain, bukan kedua orang tua yang melahirkan. Itu maksudnya. Sehingga di saat kamu mengendurkan dirimu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan kamu sesungguhnya memang tidak punya keinginan apa-apa, kecuali hanya pokoknya ngetokne napas, ngebuatne napas, melaku, nanti rezekimu pasti. Tangan-tangan alam semesta dengan sendirinya menyampaikan itu semua. Tapi begitu banyak kekuatan untuk menyampaikan keinginan ini, ini. Waduh, kamu nanti pas mati luar biasa sakitnya, sulitnya apalagi. Pasti wafatkan itu. Karena itu semua nanti kendaraannya adalah api semua. Betul, kendaraannya api. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya kebetulan kalau ini tadi di Duriyahnya, di Al-Dariyah Duriyah. Jadi perlu dikoreksi apa yang kamu pikirkan
ma'anakum di sini kalau bahasanya di Al-Quran tadi ya. Jadi bahkan bukan ucapan, tapi fikirkan, koreksi kalau pengucapan atau apa yang kamu jaharkan itu berkaitan dengan pengucapan itu sama aja doa. Sebetulnya itu. Makanya jangan hati-hati sekali karena itu ternyata kemasan doa semua. Lah Gusti Allah sampai iso ngono terus piye jenengan kok nek menghindari itu. Makanya kadang-kadang saya sampai detik ini itu ya itu belajar. Iya ternyata orang itu harus betul-betul selalu nul. Sehingga nanti apa yang kamu inginkan tuh masuk semua dengan sendirinya. Itu karena memang ini rumus aljabar gitu. Ini kalau kamu balik, kamu tolak, enggak bisa pasti. Karena ini dikunci di 51 dan 23. 23 itu rukun Islam. Imam. 23 Islam. 23 Islam, 51 imannya. Jadi iman itu keyakinan yang perlu penjelasan dan pemahaman. Setelah itu perlu pembuktian. Berarti ada pengamalan. Setelah itu baru pengalaman, tingkat rasa itu puncak. Nanti itu. Arahnya ke sana ya pemirsa. Dan ini kita anggap aja Snok Hodronya itu tahu ilmu ini tadi ya. Oh, otomatis. Habis itu dibalik sama dia. Iya. Semua Quran yang masuk kita itu sudah berdasarkan lisensinya dia. Iya. Sampai ditulis dengan keterangan tanda kurung itu pembalikan semua. Akhirnya yang tersampai ke sini itu seperti itu semua, tidak seperti yang saya dengar sekarang. Karena pemahaman saya kemarin itu A Z. Ya. Ternyata setelah dengan Kijolo Z A. Ya. Untung saya sudah tahu AZ. Ya. Jadi ketika dibalik ZA cepat, wah ini kok ketemu ini, tapi aturannya beda. Oh ternyata pembalikannya di sini. Nah itulah golongan berarti apa? Ya ahli kita. Ahli. Karena memang Dia sudah punya ahli. hafal. Ya. Hafal. Sudah Jadi punya membalik hafal. Yang selama ini sebuah keimanan itu kan harus dibuktikan mata telinga, ngomongan, Ya. ada zakatnya, ada sedekahnya. Iya otomatis. Kan? Ya pengamalannya. Tapi sekarang bahasanya iman itu adalah it's Pokoknya mandatory. percaya. Ya, Ikutin. pokoknya kamu percaya aja. Dan itu dihilangkan. Iya. Kebalikannya, Islamnya di Gembar-gemborkan. nah ini makanya saya bilang tadi itu akhirnya waduh kok dicontohkan ikan, coba dari awal dicontohkan seperti yang saya dapat itu selesai saja mudah. Ya, tapi juga tidak semudah itu. Ya kembali lagi kan, Ya, Tuhan pemahaman. memberikan petunjuk, Oh. kemampuan berpikir, siapa yang mau berpikir kan. Iya mas, artinya saya sebetulnya yakin bahwa mengapa alam semesta ini sampai sekarang penduduknya kan 8 miliar. Dan jangan kamu batasi pemanaan Al-Quran itu. Ya seperti 8 miliar itu. Jalannya jangan kamu batasi. Tapi pemahaman dasar ketauhidannya itu yang harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di Al-Jabar itu. Gitu loh. Maksudnya ke sana aja sebetulnya. Jadi argumen itu ada benarnya tapi bukan sebuah kebenaran. Karena hanya alibi. Clear ya di sini ya. Karena nih larinya nanti konklusinya di sini. Jadi argumentasi dan alibi itu ada benarnya. Tapi bukan mutlak sebuah kebenaran. Itu. Karena kebenaran sesungguhnya hanya al-haq. Itu. Jadi wakul jal haqu wa zahaqo batilu inal batila kana zaqo wa nunazilu minal Qur'an. Mahwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidu dhalimina ila khasara. Mengapa di situ disebutkan mukmin? Karena bukan muslimnya. Sebuah kebenaran itu kalau sudah kamu lakukan dalam pengamalan menjadi sebuah pengalaman tingkat mendasar mendalam dalam jiwa, maka menjadi sebuah kesadaran puncak rasa, itulah Sidratul Muntaha. Itu pemirsa ya, nanti dilanjutkan untuk yang berikutnya. Oke pemirsa, jadi kita semakin dalam semakin asik. Kita lanjutkan di video berikutnya.